Saya akan mulai perbincangan mungkin dari Mbak Ulta terlebih dahulu karena ingin mengetahui apa sih sebetulnya pengamatan ataupun pandangan dari pemerintah mencermati pergantian kepemimpinan di Iran saat ini yang dijabat oleh Mojtaba Al-Khamenei. Ya, terima kasih Mbak. Jadi posisi kami pasti selalu mendukung siapapun pemimpin Iran, karena kami juga sudah melakukan analisa juga kan memang ada beberapa calon pemimpin sebelumnya, ada Mujtaba, ada Hasan Khomeini juga cucunya dari Ali Khomeini yang sebelum Khomeini ya. Nah, jadi siapapun pemimpinnya bagi kami ini adalah channel nanti untuk kami untuk terus mengupayakan untuk deeskalasi. Menlu kami, kita juga selalu berkomunikasi baik dengan Dubes, baik dengan Menlunya Iran gitu, dan dengan ditunjuknya anak dari Khamenei, kita mungkin bisa melihat ini sudah mulai ada konsolidasi dan kita tahu kemana kita akan bisa berkomunikasi untuk Iran gitu. Artinya dari pemerintah sendiri mencermatinya bahwa ada harapan untuk deeskalasi konflik seperti itu? Ya kalau misalnya permasalahan deeskalasi itu kan bukan hanya Indonesia yang bisa untuk mendorong, tapi dengan adanya pemimpin baru artinya kan sudah bisa kita tahu siapa yang kita akan berkomunikasi dengan siapa. Nah sekarang kan Presiden Prabowo sudah mulai berkomunikasi juga dengan Pakistan, dengan UAE, dengan Qatar. Nah jadi kita nanti akan tahu nih kemana gitu. Apalagi Mojtaba ini kan didukung sangat kuat ya di IRGC, dan sebelumnya ketika ayahnya menjabat juga Mojtaba ini berperan banyak di belakang layar gitu. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru dan mengejutkan juga bagi kami, dan sudah ada analisa juga di pemerintah untuk hal ini. Oke, saya akan ke Mas Hasibullah mengenai sosok Mojtaba sendiri. Tadi Mbak Ulta mengatakan ini banyak perannya di balik layar sehingga mungkin banyak orang yang melihatnya adalah sosok misterius sebetulnya Mojtaba Al-Khamenei ini. Tapi dari segi politik dalam negeri, kohesi internal dan juga arah dari konflik ataupun perang Amerika melawan Iran ini akan seperti apa dengan hadirnya pemimpin baru ini? Ya, saya menggunakan istilah akhirnya untuk menyambut kedatangan Mojtaba Ali Khamenei. Kenapa saya katakan akhirnya? Karena semenjak serangan Amerika dan Israel berhasil membunuh Ayatollah Ali Khamenei pada hari Sabtu tanggal 28 Februari kurang lebih jam 1 siang di kita, itu kemudian skenarionya dalam pandangan saya adalah kedua. Apakah ini pergantian rezim yang diinginkan oleh Trump atau justru ini pengukuhan rezim atau pengukuhan revolusi Islam Iran. Dan kita menunggu beberapa hari setelah itu karena ada pernyataan dari Menlu Iran yang mengatakan kurang lebih 1-2 hari setelah ini akan ada pemilihan daripada pemimpin tertinggi secara definitif. Tapi sehari, 2 hari, 3 hari itu belum terpilih, dan baru terpilih hari ini di hari ke-10 kurang lebih jam 1 waktu Iran dini hari atau jam 4.30 menit kurang lebih dalam waktu kita di Indonesia Barat. Nah, saya menggunakan akhirnya karena bagi saya sebagai pengamat, ketika pimpinan tertinggi meninggal dan belum terpilih, maka kemungkinan untuk dua skenario ini terbuka. Makin lama tidak terpilih, maka makin besar kemungkinan satu skenario yang menang, yaitu skenario penggantian rezim, skenario-nya Trump. Tapi ketika sudah dipilih secara definitif, maka menurut saya ini menjadi keunggulan bagi skenario 2, yaitu pengukuhan rezim atau pembaruan revolusi Islam Iran. Dan persis di situ saya melihat dengan pemilihan dan pengumuman yang dilakukan, maka secara politik kita bisa katakan ini adalah kekalahan paling besar Trump dalam perang ini. Secara politik. Kenapa saya katakan sebagai kekalahan Trump paling besar? Kalau kita bicara tanggal 28, waktu serangan pertama langsung berhasil membunuh elit-elit Iran, pemimpin Iran, terutama Ayatollah Ali Khamenei, maka ibarat di Iran sudah ada sistem pemerintahan dalam bentuk piramida, serangan itu sudah berhasil menghancurkan pucuk pimpinannya itu. Dan bukan hanya satu, beberapa orang juga meninggal di situ. Nah, artinya apa? Kalau Trump mau memaksakan untuk penggantian rezim, maka sebenarnya peluang sudah mulai ada. Dan
saya menduga dengan keras memang itu yang diharapkan oleh Trump. Dia melakukan serangan yang begitu kuat di hari pertama. Tujuannya adalah untuk membuka pintu bagi rakyat Iran kalau betul-betul ingin mengganti rezim. Tapi ini tidak terjadi. Nah, saya melihat Trump dan Israel lambat menggunakan ini. Malah ini yang terjadi sekarang adalah justru pengukuhan rezim yang disimbolisasi dengan pemilihan Mujtaba Khamenei yang tak lain adalah putra daripada Ali Khamenei. Bahkan tadi dikatakan media-media di Timur Tengah menyebut Mujtaba Khamenei ini sebagai anak rumahan yang sekarang keluar dari bayang-bayang dan tampil di pucuk pimpinan tertinggi Iran. Jadi memang ini pesan sekali lagi dari rakyat Iran bahwa mereka memilih untuk tidak tunduk kepada upaya yang dilakukan oleh Trump, kepada tekanan yang dilakukan oleh Trump. Justru rakyat Iran dengan memilih Mujtaba Khamenei ingin agar yang dilakukan Iran selama ini dilanjutkan, yang dicapai oleh bapaknya dikembangkan, dan menurut saya suka tidak suka dalam konteks demokrasi Iran sudah memberikan keputusannya dan kita mestinya menghargai apa yang telah diputuskan oleh warga Iran. Menurut Pak Sulaiman sendiri seperti apa? Karena tadi pandangan Mas Hasibullah ini secara politik sebetulnya kekalahan bagi Trump seperti itu dan menunjukkan bahwa Iran tidak tunduk pada Amerika. Kalau dari pandangan Pak Sulaiman? Saya sependapat dengan ini bahwa memang Amerika akhir-akhir ini kan kalau kita melihat dari Irak, kemudian kasus Venezuela, yang selalu yang dicari adalah pemimpinnya diturunkan sehingga yang muncul yang bisa bekerja sama dengan mereka. Nah, kali ini ternyata yang diharapkan tidak sesuai harapan, sehingga di luar muncul skenario di luar skenario. Jadi memang sependapat bahwa ini adalah kemenangan dari rakyat Iran itu sendiri. Mereka memilih pemimpinnya sendiri, tidak yang dipilih yang harapan, mungkin Trump sudah punya harapan siapa yang akan dimunculkan sehingga bisa didikte. Tapi ternyata kan beda. Hasilnya yang kita lihat sekarang ini sudah dilantik. Baik. Gitu. Nah, ini kita juga ingin tahu Mas Hussein mungkin memantau bagaimana kemudian perkembangan narasi yang berkembang di negara-negara Teluk ataupun di Iran mengenai munculnya pemimpin baru Mujtaba Ali Khamenei ini. Yang saya ikuti dari media-media lokal, terutama kan di sini Al Jazeera yang paling mendominasi, dan Al Jazeera ini kan notabene milik pemerintah Qatar. Unik ketika saya memantau perkembangan sejak awal, bahkan sebelum perang ini meletuskan, itu ada semacam objektivitas Al Jazeera yang lebih condong pada sebetulnya narasi yang memperkuat narasi Iran sendiri. Makanya unik, meskipun kita tahu Qatar ini kan koalisinya Amerika ya, proksinya kita bisa katakan itu, tapi dalam hal narasi luar biasa. Benar-benar memberikan kesan bahwa memang Qatar pun nggak setuju dengan serangan ini, dan Qatar pun sebetulnya menginginkan adanya solusi yang di luar dari seperti ini ya. Kemudian terkait misalnya penunjukan Mujtaba Khamenei juga ya, media-media ini seperti sepakat bahwa ini adalah sebuah pilihan yang tepat. Ya, terutama gini, Mujtaba Khamenei ini dulu itu dijuluki dalam bahasa Arab itu namanya Rajul Adil, manusia bayangan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Hasi, bahwa memang selama ini dia itu behind the scene, man behind the scene. Tapi uniknya, Mujtaba Khamenei ini adalah perpaduan dua kekuatan utama Iran, ideologi dan militer. Pertama, secara ideologi dia kuat karena dia memiliki pemahaman agama yang kuat, yang dididik di Qum. Qum itu kan kota spiritualnya Iran kan. Kedua, dia juga militer sejak masih muda, usia 17 tahun dia sudah ikut perang Iran gitu ya. Makanya saya melihat beberapa analis Timur Tengah dalam tulisan-tulisan terakhirnya, saya menyimpulkan 3 hal. Pertama, eskalasinya akan semakin meluas. Kenapa? Karena Khamenei Mujtaba ini lahir dari generasi yang melihat ini bukan hanya persoalan diplomasi tapi persoalan pembalasan. Yang kedua, Khamenei ini Mujtaba ini anak kandung dari Ali Khamenei. Dan dalam kultur politik Iran, ketika seorang ayah itu dibunuh, maka yang harus membalaskan dendam itu anaknya. Maka ini akan menjadi satu tantangan besar. Yang terakhir, ketiga, Mujtaba ini kan sebetulnya sosok yang digadang-gadang oleh Garda Revolusi Iran. Dan kita tahu Garda Revolusi ini adalah kekuatan sesungguhnya di Iran, bukan militer Iran, tapi Garda Revolusi Iran. Artinya apa? Tadi
kita akan melihat banyak keputusan-keputusan militeristik di sini. Ketika ideologi dan militer bersatu, ini kabar buruk untuk Netanyahu dan Donald Trump. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.